لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kami, Bapak Haji Ali Ansah. Jujur saja, beliaulah yang mendatangkan ulun dari Jawa mulai tahun 2000. Seandainya bukan panggilan beliau, kemungkinan besar 100% ulun kada berada di tanah Kalimantan ini. Kita doakan kepada beliau, semoga beliau panjang umur, dijauhkan dari balak malapetaka, kemudian dimudahkan rezekinya, kemudian bisa istiqamah di dalam menetapi keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua juga nantinya berharap semoga meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Secara pribadi dengan hati yang sangat dalam, dengan segala kerendahan hati, ulun secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan jazaa wa jazakumullah khairan katsira kepada beliau, orang tua kita. Kita menganggap orang tua kita bagian daripada keluarga beliau, karena berkat beliaulah lagi-lagi kami berada di tanah Kalimantan ini. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Haji. Dan kepada para bapak, para ibu, hadirin sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Isra wal Mi'raj, junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutlah kiranya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini semua tiada lain tiada bukan karena limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Betapa banyaknya orang-orang yang sekarang kondisi lemah, lagi cuci darah, lagi banyak infus, dan dengan beberapa persoalan penyakit yang ada. Kita semua syukur alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah satu-satunya super cendekiawan muslim dan arsitektur peradaban dunia yang telah membangun pola pikir umat, yang telah berhasil membangun pola pikir manusia, termasuk kita semua, adalah berkat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita semua bisa membedakan mana jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni jalan sesat, dan mana jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala,
yakni wa yakhruju lana minadh dhulumati ilan nur, yakni kita semua telah terhindar daripada kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para bapak ibu hadirin sekalian, serasa kita tidak terasa pada saat ini kita telah memasuki tanggal 20 Rajab. Jadi kurang lebih 3 hari kita akan ditinggalkan bulan Rajab. Disebutkan di dalam hadis, bulan Rajab ini banyak sekali beberapa keutamaan dan keistimewaan. Namun pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkan yang diajarkan Rasulullah, yang disampaikan di dalam keterangannya betapa banyak, berapa kemuliaan dan keagungan bulan Rajab ini, namun yang manakah kita sudah mengamalkan, yang bisa kita laksanakan, yang mana? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ala inna Rajab syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Ketahuilah kaum muslimin sekalian bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan Allah, dan setelah bulan Rajab nanti habis, begitu habis kita masuk bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Lebih tepatnya lagi, sekarang kita berada di penghujung bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kami ingin menyampaikan tentang waktu yang begitu berkah, waktu yang mungkin selama ini kita belum mengamalkan. Dalam penyampaian Rasulullah SAW, beliau buka, inilah diantara kajian amalan untuk kita sama-sama menuju tiket masuk surga Firdaus. Apa diantara keutamaan dan kelebihan daripada bulan Rajab? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa fi Rajab ba'adallahu minan nar. Salah satu keutamaan keistimewaan bulan Rajab, barang siapa yang mau bersedekah di bulan Rajab, di bulan Allah ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan orang itu daripada siksaan api neraka. Kita lihat beberapa menu, beberapa snack, dan hari ini insya Allah panitia kelihatannya menyediakan konsumsi untuk para hadirin. Kita doakan mereka yang sudah bersedekah di bulan Rajab, semoga beliau-beliau yang mendermakan sebagian hartanya di bulan Rajab ini masuk bagian daripada hadis Rasulullah, man tasaddaqa fi Rajab ba'adallahu minan nar. Barang siapa yang mau bersedekah di bulan Rajab, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada siksaan api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian keistimewaannya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, in aradtum ar-rahata waqtal mauti wal khuruji minad dunya ma'al iman wan najati minasyaitan fahtaramu hadhihi syuhuri kulliha bikathrati siyam wan nadmi salafa minal asam wal quru khaliqal anami tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Kata Rasulullah, beliau menunjukkan kepada umatnya, wahai umatku, kalau kalian ingin meninggal dunia dalam kondisi nyaman, meninggal dunia dalam kondisi tidak sakit, fahtaramu hadhihi syuhuri kulliha, maka muliakan bulan Allah sebulan penuh ini. Muliakan dengan cara apa? Bikasratis siyam, dengan memperbanyak puasa. Kalau nggak bisa 1 bulan penuh, 1 hari barang, nanti diamalkan. Nanti sedikit ada sebuah cerita tentang keutamaan dan keistimewaan puasa di bulan Rajab. Ya, bikasratis siyam wa nadmi salafa minal asam. Dan harus ada penyesalan.
Kita sudah mau mendekati bulan Ramadan, bulan Rajab sudah di penghujung. Makanya begitu datang bulan Rajab, itu dianjurkan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab ini dan berkahi bulan Sya'ban dan sampaikan umur ulun ini, sampaikan di bulan suci Ramadan. Sampaikan umur ini di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang melimpah, di mana situ satu amal dikerjakannya dilipat-lipat gandakan pahalanya. Tidak hanya amalnya yang dilipat gandakan, tidurnya orang yang berpuasa mendapat pahala. Luar biasa. Makanya kita minta disampaikan umur kita sampai di bulan Ramadan. Nah, keutamaan daripada bikosrati siam, kami menyampaikan tadi, kalau nggak bisa memperbanyak puasa sehari barang, karena ada Rasulullah memberikan pengajaran kepada kita semua, kata Rasulullah, man shoma min yaumi Rajab faka'annama shoma arba'ina sanah. Barang siapa yang mau melaksanakan puasa satu hari di bulan Rajab, di bulan Allah ini, maka nilainya sama orang itu telah berpuasa selama 40 tahun. Bu, oh ibu, sudah puasakah belum? Sudah? Belum? Belum telah. Puasa yang Ramadan kemarin ditinggal datang bulan, seminggu mungkin, sudah dibayar apa belum? Kalau belum, masuk tahun baru, kalau seumpama ibu, bulan puasa kemarin datang bulan 7 hari. Setahun penuh pian kada membayar, masuk di bulan kedua, maka yang 7 hari datang bulan puasa kok nggak dibayar, begitu masuk tahun kedua maka menjadi 14 pian harus membayar. Ditambah lagi tahun itu 7 hari berarti 21. Kalau kada dibayar lagi masuk ke tahun 2, maka yang 7 pian pernah berhaid kada berpuasa berarti 21 dikali pulang yang tahun yang kedua, kaliakan seorang itu dosa pian ibu menanggung. Kada mungkin suami akan menanggung, masing-masing ditanggung sendiri. Kata Siti Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Ujar Siti Aisyah, kita kaum wanita disuruh mengqadai puasa, tapi tidak disuruh untuk mengqadai salat. Jadi kalau begitu masuk datang bulan, maka puasanya harus diqadai. Salatnya gratis, khusus kaum hawa, kaum perempuan. Ya, kaum perempuan, laki-laki kadada yang datang bulan. Kalau ada berarti bencong. Nah, ini al-mushkilah dalam ilmu fikih. Memang ada ibu kejadian itu, namanya persoalan al-mushkilat. Jadi kemaluannya dua. Ada kemaluan binian, ada kemaluan lakian. Pikirannya ngeres mulai. Kayak apa Pak Ustaz? Ini kalau bangun bang masuk ke lubang sebelah kan nggak bisa kayak begitu. Allah Maha Adil. Di dalam ilmu fikih cara menghukumnya khunsa namanya ini. Khunsa itu mempunyai 2 kelamin. Di dalam ilmu fikih al-mushkilat. Jadi kalau sudah masuk umur baligh 7 tahun, 9 tahun, ini harus ada ketentuan. Ketika yang bisa berkelamin itu adalah kemaluan perempuan, maka harus dicetuskan, diputuskan. Berarti itu jenisnya perempuan. Tapi kalau waktu berkelamin terus dipakai yang berkelamin itu lakian, berarti harus diputuskan. Itu laki-laki. Namun mohon maaf, di akhir zaman ini sudah terbalik. Yang perempuan hendak jadi laki-laki, yang laki-laki hendak menjadi perempuan. Inilah dunia sudah terbalik.
tidak mensyukuri yang laki-laki, makanya ada istilahnya LGBT. Tahu Ibu LGBT? Ya, LGBT ini gay. Gay itu lakian sama lakian. LGBT ya. L-nya itu lesbian. Binian sama binian. Gay, itu lakian sama lakian. Masa jeruk makan jeruk lah. Ini dunia sudah zaman edam, dan Indonesia mulai banyak ini LGBT. Hati-hati. Ingat kaum Nabi Lut, Allah murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Lut didatangi malaikat yang menjelma seorang pemuda yang begitu tampan, menawan, putih, mancung, gagah. Nggak taunya istri daripada kaum Lut menyampaikan kepada kaumnya, di mana kaumnya pada saat itu suka lakian sama lakian. Akhirnya banyak laki-laki yang berdatang di rumah kaum Nabi Lut, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut pada saat itu diberi firman disuruh keluar dari rumah itu. Kemudian kaumnya yang mencari tamu yang baru datang, tiada malaikat itu. Malaikat menjelma jadi seorang rupawan yang menawan. Begitu masuk rumah, dengan izin Allah, Nabi Lut sudah jauh dari rumah, maka buminya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kutukan. Makanya sekarang jangan coba-coba masuk dalam organisasi LGBT. Lesbian, gay, B-nya itu apa? LGBT. Apa? Iya, transgender itu adalah, mohon maaf, laki-laki beroperasi jadi binian. Yang binian beroperasi jadi lakian. Ini di dalam bahsul masail ilmu fikih, ini namanya taghyirul khalqi. Merubah kejadian Allah ini haram. Bisi kemaluannya dipotong, dibuatkan lubang jadi-jadian pulang. Yang perempuan kada bisi burung, hendak juga memasang burung, beroperasi, itu haram. Jadi istilah fikih taghyirul khalqi itu kada boleh. Para bapak ibu hadirin sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mau berpuasa sehari ini nilainya seakan-akan telah berpuasa selama 40 tahun. Masih ada kesempatan 3 hari berniat, kalau nggak sempat besok dipuasakan. Berniat berpuasa di bulan Allah, di bulan Rajab semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun ulun berpesan yang belum membayar pokok puasanya di bulan Ramadan, tolong dibayar dulu. Kalau membayari mengkodoi puasa wajib, kalau amalan wajib itu kada boleh digabung sama amalan sunnah. Contoh, kalau ibu ini mau membayari puasa Ramadan itu wajib. Pian membayar 7 hari masuk di bulan, seumpama bulan Syawal puasa 6, itu kada boleh. Pian mau niat puasa 6, niat juga mengkomboi, kada boleh. Kenapa? Amalan wajib kada boleh digabung sama amalan sunnah. Kalau sunnah sama sunnah boleh. Contoh, karena adzan sudah lawas, khawatir tertinggal nanti, maka ketika naik ke masjid, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, ulun berniat beriktikaf semata karena Allah. Doanya lagi, Allah maftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu beberapa rahmatmu. Nah habis itu sembahyang nawaitul usolli sunnatat tahiyatul masjid wa sunnatul mutlaq wa sunnatul qablatul zuhri. Boleh diniati 3. Niat sembahyang tahiyatul masjid, niat sembahyang mutlak, digabung pulang dengan sembahyang sunnah. Boleh. Kenapa? Rokaatnya sama, amalannya sunnah, sama-sama sunnah, boleh. Makanya disunnahkan ketika masuk ke masjid, masuk ke rumah Allah, berniat tahiyatul masjid
waktunya sebelum duduk. Jadi kalau ada orang mau sembahyang tahiyatul masjid, hendak menghampar sajadah, tapi sudah posisi belipat kaki, habis sudah waktunya, kecuali pengen keluar lagi. Kenapa? Kelupa menghendak sajadah terduduk. Boleh kalau seumpama ya menghampar posisi masih berdiri, menghampar saja boleh gini. Tapi kalau sudah terlipat menghampar sajadah, nah batal sudah. Ini apa? Sembahyang tahiyatul masjid ini sebagai penghormatan rumah Allah. Kalau di Masjidil Haram harus tawaf. Begitu masuk ke Ka'bah, tawaf 7 kali. Nah, karena kita di Indonesia nggak ada Ka'bah, maka gantinya tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Jangan umpati, ujar Ustaz Haris ya, penghormatan sama Baitullah, bertawaf keliling 7 kali. Pian 7 kali di sini mengelilingi, ujar Pak Haji Halid. Mulai kapan sih Dinullah gilaan mengelilingi masjid 7 kali? Ini orang menyampaikan malah mulai kapan kegilaan pian ini mengelilingi? Nggak ada ajaran untuk tawaf mengelilingi masjid, nggak ada. Kalau masjidnya halus mending. Kalau masjidnya gana kayak rumah masjidnya Haji Hisam, ya sedang pian dipadai orang stres ini. Mulai kapan ini? Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ya, sebuah kisah ketika Nabi Isa alaihi salam berdakwah untuk mengajak umatnya beriman, ketika mengajak berdakwah untuk takwa kepada Allah, Nabi Isa alaihi salam beliau itu bertemu dengan gunung, di mana gunung ini mengeluarkan cahaya pancaran yang begitu terang. Kemudian Nabi Isa alaihi salam bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon ya Allah, perlihatkan pancaran cahaya yang keluar dari perut ini, ada apa gerangan di dalam gunung ini ya Allah. Aku mohon ya Allah, perlihatkan cahaya apa di dalam gunung ini ya Allah. Karena yang memohon meminta adalah kekasih Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan itu. Kemudian gunung ini terbelah. Setelah terbelah, keluarlah seorang laki-laki yang tampan menawan, putih badannya, mukanya bercahaya. Kemudian menyapa, ayu hajatukum ya Nabi Allah. Ada apa gerangan wahai Nabi Allah? Pian membangunkan ulun. Apa keperluan pian? Kemudian Nabi Isa menegur, ya rajul, man antum? Wahai rajul, siapa? Kamu ini siapa? Kenapa kamu berada di dalam perut gunung sampai-sampai mengeluarkan pancaran cahaya yang begitu terang? Kamu ini siapa? Nabi Isa menjawab, orang yang baru keluar dari gunung tadi menjawab, ana min ummati Isa. Ya, ana min ummati Isa, ana min ummati Musa. Aku ini bagian daripada umatnya Nabi Musa. Aku ini berada di dalam perut gunung ini sudah ratusan tahun. Namun aku selalu bermunajat memohon kepada Allah. Aku ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ratusan tahun hanya beribadah, hanya ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Terkejut Nabi Isa ini. Kemudian Nabi Isa bermunajat lagi, ya Allah, adakah orang yang di dunia ini orang yang lebih mulia, di mana di hadapan Allah ini ada seorang sudah ratusan tahun beribadah di dalam perut gunung, sampai awaknya, badannya bercahaya, mengeluarkan cahaya dari perut gunung. Adakah ya Allah orang yang lebih mulia daripada orang di hadapan Allah ini? Dijawab oleh Allah, ada. Siapa ya Allah? Yaitu umatnya Nabi Muhammad yang mau berpuasa 1 hari di bulan Rajab, mau berpuasa di bulan Allah, ini lebih mulia dibanding kaumnya Nabi Musa yang berada di dalam perut gunung yang sudah ratusan tahun beribadah. Ini lebih mulia umatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini tinggal kita. Mau nggak kita berpuasa?
Mau nggak berpuasa? Nah, karena disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jannati nahrun yuqalu lahu arajabun ma'uhu ashaddu bayadan minal labani wa ahlam minal asal wa arada minas salji man soma yawman min rajabin saqallahu ta'ala min dzalika nahar. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam surga itu ada sungai yang mengalir, dan dikatakan sungai yang mengalir di dalam surga itu dikatakan namanya Sungai Rajab. Barang siapa di mana Sungai Rajab itu airnya yang mengalir ini lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih dingin daripada salju. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mau berpuasa 1 hari saja di bulan Allah, bulan Rajab, maka akan diminumi air yang bernama sungai-sungai Rajab itu. Di mana ketentuannya kalau orang sudah terminum daripada sungai Rajab yang berada di surga itu, maka selama-lamanya tidak akan kehausan lagi. Maka kita sarankan kalau bisa mulai besok atau ambil hari yang paling mudah, tinggal 3 hari ini harus kita ambil bagian, harus berpuasa, niat mengharap ridha Allah, niat berpuasa di bulan Rajab, di bulan Allah, mengharap ridha Allah. Kalau kita bisa, nilainya seakan-akan kita telah mendapatkan pahala, seakan-akan beribadah selama 40 tahun. Nah, kalau kita pikir, Ibu, kalau diukur mempertahankan orang hidup 40 tahun ini, disiapakan beras 1 truk, ini tidak cukup lagi. Kalau perlu mungkin 10 truk cukup, ada gara-gara itu. Bisa tidak cukup ini? Kenapa? Mempertahankan hidup 40 tahun itu. Dan kita mustahil 40 tahun beribadah terus. Tapi berkah kita mau berpuasa sehari di bulan Rajab, maka nilainya seakan-akan kita telah berpuasa selama 40 tahun. Yang mau berpuasa 2 hari, berarti 40 tahun ditambah atau dikalikan 2, berarti sama halnya 80 tahun. Kalau mau berpuasa 3 hari, berarti 40 tahun kali 3, 120 tahun. Inilah keberkahan umat Nabi Muhammad. Ini sebetulnya amalan rahasia yang Rasulullah simpan, kemudian disampaikan kepada umatnya, berharap umatnya semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya di sini, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Sebetulnya seluruh umatku, semuanya umatku itu akan masuk surga, kecuali orang yang tidak mau. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ila man aba, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Allah? Kata Rasulullah, man ata'ani, man ata'ani faqad dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Ujar Rasulullah, barang siapa yang mau taat, beriman kepada Allah, mau melaksanakan sembahyang, apa yang aku suruh, apa aku larang, dilaksanakan. Artinya yang dilarang dijauhi, yang diperintahkan dilaksanakan. Itu gambaran orang yang mau masuk surga. Tapi kalau orang yang durhaka, disuruh sembahyang, tidak mau sembahyang. Begitu datang Ramadan, nyaman-nyaman pemakanan. Banyak duit, tidak mau naik haji. Banyak duit, tidak mau bersedekah. Isra Mi'raj, Maulid, sedekah, tidak pernah bersedekah. Nah, orang yang demikian ini faqad aba. Orang ini berarti tidak mau masuk surga. Rasulullah sudah menyampaikan, wal-quru khaliqal anami tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Kemudian di situ begitu masuk bulan Rajab, kita ini disuruh banyak berzikir.
banyak baca tasbih, banyak baca zikir. Disuruh menyesali selama ini, coba dihitung-hitung sendiri. Betapa banyaknya dosa yang kita kerjakan. Betapa banyaknya kita ini dalam berlumpur dosa. Bagaimana cara kita ini membersihkan jasad kita? Padahal kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang di akhirat. Semakin banyak menanam amal baik, semakin banyak pula nanti akan dipetik amalnya di akhirat. Tapi semasa hidupnya semakin banyak menanam amal buruk, maka semakin sakit-sakitnya pedihnya siksaan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam rangka memuliakan daripada ini bulan-bulan Allah, maka banyaki beramalan. Di antaranya membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 13 kali. Ada sebuah cerita ibu, ada seorang beramalan begitu masuk bulan Rajab dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diamal apa? Ini beramalan setiap sembahyang dibaca 13 kali. Nah, setelah beramalan semasa hidupnya, berniat berwasiat, karena setelah beramalan itu ingin pakai makanan, tiba-tiba garing, sakit. Berpesan kepada anaknya, "Nak, aku berwasiat nak ya, kalau mama meninggal dunia nanti, tolong kain kafan mama cukup daripada makanan yang mama pakai ini. Wasiat naklah, karena ini pesan mama, tolong diingatakan." Singkat dikisah, singkat dicerita, mamanya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, wasiat mamanya diabaikan. Kenapa? Malu anaknya. Kenapa? Karena kondisi anaknya ini orang banyak duit, orang kaya, bahasa kita gengsi. Ketika meninggal dunia, dibelikan kain kafan yang bagus, yang mahal. Sementara wasiat pesan mamanya tadi diabaikan, makanannya sudah kusam. Bahasa kita sudah betaimanan. Supan anaknya disimpannya itu. Apa yang terjadi? Setelah di kain kafani, ingat ibu kembali ya, kalau orang sudah meninggal dunia, semuanya nggak ada artinya. Sadar kita bu, sebagus-bagusnya pakaian yang kita pakai, yang mungkin mohon maaf, artis kita itu bajunya terkadang ada yang harga 30 juta. Padahal baju warak. Ya, anggap sekelas-kelasnya kita mungkin 1 juta, 2 juta. Baju yang paling mahal. Jangan bangga kita punya baju yang bagus. Karena apa? Sebagus-bagusnya pakaian yang kita pakai, yang terakhir baju kita adalah kain kafan. Selemari yang ada di rumah kada terpakai semuanya. Nah, jangan sombong juga kita punya mobil. Sebagus-bagusnya mobil yang kita punya, kendaraan kita terakhir adalah keranda. Dan jangan bangga kita punya rumah yang bersusun tinggi sampai 20. Ketawa sih Din, membayangkan kayak apa rumah bersusun 20. Jangan bangga kalau sudah meninggal dunia, rumah terakhir adalah hanya sebatas lebar liang kubur. Singkat bercerita, ibu tadi sudah di kain kafani, begitu ditimbun, dimasukkan liang kubur, ditimbun. Nah, apa yang terjadi? Setelah ditimbun, malamnya, waktu anaknya tidur, datang itu mama. Datang, ya, mamanya marah. Nah, kenapa kamu gak mengindahkan dengan wasiat mama? Mama berpesan dalam detik-detik mama mau meninggal, tolong makanan yang aku pakai ini pakaikan mama ketika meninggal dunia. Kenapa gak diindahkan? Sekarang kamu bangun, ambil mama,
ganti kainnya. Marah mamanya waktu itu. Di dalam Islam, Ibu, kalau mau mencari pahala sangat mudah betul. Dipraktekkan oleh Rasulullah. Kalau mau minum, Ibu pelan-pelan. Ya, minum itu dipraktekkan. Kalau mau dapat pahala, nilainya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk, dirasakan nikmatnya. Ketepatan ulun haus juga. Para Bapak Ibu hadirin sekalian, berkat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang ibunya ini datang dalam mimpi, maka anak itu terbangun kurang lebih jam 2:30, terbangun langsung menjerit, menangis, mencari cangkul dan mendatangi kuburan mamanya, digali. Tapi apa yang terjadi? Jasad mamanya hilang. Begitu dikeduk, ya, digali, jasadnya ini hilang. Begitu hilang, menangis, menjerit sejadi-jadinya. Di situ ada suara. Perlu kamu ketahui, tidakkah kamu tahu orang yang memuliakan bulan Allah tidak akan sendirian? Sudah, nggak usah dicari mamamu. Mamamu sudah aku amanahkan. Itu ada suara tanpa rupa. Nah, ini bagian daripada memuliakan bulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa hari ini Ibu nanti beramalannya baca qul huwallahu ahad 13 kali. Besok berusaha puasa. Puasa apa? Puasa memuliakan di bulan Rajab, bulannya Allah. Para Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Nggak terasa kita sudah setengah jam lewat. Kurang 10 menit mungkin aja lah. 10. Nah, singkat saja. Para Bapak Ibu hadirin sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya banyak yang hendak ulun sampaikan, ulun ringkas ceritanya. Sedikit kami ingin membuka rahasia tentang sholat. Ya, karena hikmah peringatan Isra wal Mi'raj yang paling terpenting adalah sholat. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat itu adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka sama halnya membangun agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang, maka sama halnya merobohkan agamanya. Jadi perlu diketahui, siapa di antara kita yang sering meninggalkan sembahyang, itu berarti masuk bagian daripada orang-orang yang merobohkan agamanya. Itu termasuk bagian daripada ciri-ciri menambahi kiamat semakin dekat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu man yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah." Kata Rasulullah, apabila hari kiamat datang, pertama-tama yang ditanya adalah masalah sholat. Fa'in wujidat tamatan, wujidat min wasairu amali. Apabila dilihat sembahyangnya sempurna, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sempurna, maka semua amalnya akan diterima karena sholat 5 waktunya sempurna. Tapi fa'in wujidat naqisatan, ruddat min wasairu amali. Namun apabila dilihat sembahyang subuh melandau, hilang subuhnya. Sembahyang zuhur hilang, haur begalian ke laut, haur begalian kadang memperdulikan azan. Asar keuluhan paguring kada sembahyang. Maghrib isya hanya sembahyang. Nah, kalau dilihat sembahyangnya itu tidak sempurna, maka semua amalnya akan ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena sembahyangnya tidak sempurna. Walaupun orang itu kedua orang tuanya dirawat, walaupun orang itu bersedekah satu desa, satu kampung diberi makan, walaupun bersedekah bertriliun, walaupun umrah tiap bulan, walaupun haji tiap tahun, namun apabila dilihat
sholatnya tidak sempurna, maka kata Rasulullah, rujat min wasairu amal, semua amalnya ditolak. Kenapa? Karena as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kunci masuk surga. Jadi kalau kan genap sembahyangnya, sudah ibarat baju disingkirkan semuanya, kada dipandang oleh Allah. Sedikit kita buka rahasia sholat 5 waktu. Di dalam keterangan ahli falsafah mengira daripada tentang rahasia sholat 5 waktu. Subuh 2 rakaat. Oh, ternyata subuh ini adalah simbol ada siang ada malam. Dan orang mengerjakan dosa itu kalau nggak siang ya malam. Nah, ketika orang mau melaksanakan sembahyang subuh, maka dosa yang dilakukan di waktu siang dan malam terhapus karena amalan sembahyang subuh. Jadi sembahyang subuh ini sebagai penghapus dosa. Ya. Dan sebuah keistimewaan lagi, orang yang mau bangun sebelum subuh. Yang pertama, orang yang mau bangun sebelum subuh dicatat oleh Allah, dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di mana orang-orang yang masuk dalam golongan orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah surga firdaus dia dapatkan. Yang kedua, orang yang mau bangun sebelum subuh, orang yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang sering bangun sebelum subuh awet muda, terjauh dari bala, terjauh daripada penyakit, terjauh daripada segala mara bahaya. Kenapa? Dilindungi oleh Allah. Dan yang ketiga, orang yang mau bangun sebelum subuh ingin mendapatkan kemuliaan. Kalau orang mau beramal bagus, amalnya itu dinilai oleh Allah, dunia dan isinya lebih bagus amalnya orang bangun itu. Jadi kalau mau sembahyang qobliyah sebelum subuh, 2 rakaat ini lebih bagus, lebih baik pahalanya dibanding daripada dunia dan isinya. Ini keistimewaan orang yang bangun di waktu subuh. Nah, ketika orang ini meninggalkan sembahyang subuh, maka ancamannya 60 tahun akan direndam di neraka jahanam. Sadar nggak sebetulnya kita hidup di dunia ini waktu kita cuma 1,5 jam di akhirat. Pernah mendengar keterangan ini, Bu? Kita ini sebetulnya hidupnya cuma 1,5 jam. Kalau nggak percaya kita sedikit kita buka. Dalam riwayat lain, 1 hari di akhirat itu 24 jam di akhirat. Tapi dibandingkan di dunia, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Sehari saja. Nah, sekarang kita potong 50% dari 24 jam. Separuhnya 24 jam. Berapa? 12 jam. Kalau kita kembalikan di dunia, separuhnya 1000 tahun berapa? 500 tahun. Jadi 12 jam aja di akhirat itu sama halnya 500 tahun. Bayangkan. Nah, sekarang kalau separuhnya 12 jam berapa? 6 jam. 6 jam aja dikembalikan di dunia, separuhnya 500 tahun berapa? 250 tahun. 6 jam saja. 6 jam di akhirat dimasukkan ke dunia 250 tahun. Nah, separuhnya daripada 6 jam berapa? 3 jam. 3 jam yang di akhirat itu kalau dikembalikan di dunia separuh daripada 500 tahun. 150 tahun. Iya, 150 tahun. Nah, sekarang kalau dikembalikan lagi di akhirat separuhnya 3 jam berapa? 1 jam separuh. Ya. Separuhnya daripada 3 jam, 1 jam setengah. 1 jam setengah sekarang kembalikan di dunia berapa? Kurang lebih 62 tahun setengah. Keterangan singkatnya, 1 jam setengah di akhirat itu temunya kehidupan manusia kurang lebih 60-70 tahun. 1 jam setengah saja. Kita mau apa di dunia? Kalau kita nggak mau sembahyang,
Sekali meninggalkan sembahyang subuh itu nilainya 60 tahun diancam. Nah sekarang kalau 5 tahun, 10 tahun nggak sembahyang, berapa tahun kita akan direndam di neraka jahanam? Kali akan seorang itu. Itu hanya sekali sembahyang. Nah kemudian zuhur, sekarang kita buka rahasia ini. Zuhur itu 4 rakaat, asal 4 rakaat, isinya 8. 8 itu adalah pintu surga. Jadi kalau kita sudah sembahyang zuhur sama asar, pintu surga terbuka semuanya yang 8 itu. Namun apabila sembahyang asar ditinggal, sembahyang zuhur ditinggal, itu ancamannya sama orang itu membunuh orang Islam 100 orang dibunuh. Membunuh sekali itu sudah buruknya luar biasa, apalagi 100. Ini baru sekali meninggalkan sembahyang zuhur. Bagaimana kalau kita seumur hidup ada sembahyang? Pantas Rasulullah SAW beliau tegas, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tanpa alasan, kafirnya telah nyata, kata Rasulullah. Kafir ujar Rasulullah. Bukan ulun menyampaikan aja. Kafir itu di mana tempatnya? Dijawab oleh Allah. La'anallahu al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha la tajidu waliya wala nasira. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan disediakan orang-orang kafir itu dimasukkan neraka jahanam selama-lamanya, dan di situ tidak ada yang menolong dan tidak ada yang menguasai, termasuk kita-kita semua. Apabila di antara kita ada yang ada sembahyang kafir, kata Rasulullah, dan tempatnya di neraka, jangan harap ada yang menolong. Makanya ketika Rasulullah SAW siap akan melaksanakan juang, akan menaklukkan orang-orang kafir Bani Saqif yang terletak di Taif, orang-orang kafir itu menyerah dan tunduk di hadapan Rasulullah. Orang-orang kafir itu menyatakan, ya Rasulullah, saya menyatakan menyerah dan tunduk di hadapanmu. Namun aku mohon ya Allah, aku mohon ya Rasulullah, jangan aku korbankan salat 5 waktu. Enak-enak kami tidur di tengah malam, datang waktu subuh disuruh sembahyang, sembahyang subuh. Enak-enak kami bekerja di siang hari, disuruh berhenti, datang waktu zuhur, disuruh sembahyang zuhur. Tidak lama kemudian, belum hilang rasa capek dari kerja, datang pulang waktu asar, kita disuruh sembahyang asar. Ya Rasulullah, aku menyatakan menyerah, aku menyatakan tunduk di hadapanmu ya Rasulullah. Namun aku mohon, jangan kami bebankan salat 5 waktu. Ketika matahari terbenam, datang waktu maghrib, disuruh sembahyang maghrib. Dan tidak lama kemudian kami duduk-duduk di tengah-tengah keluarga, datang pula waktu isya, disuruh sembahyang isya. Ya Rasulullah, kami tunduk kepadamu. Itu saja aku mohon ya Rasulullah. Jangan kami bebankan sembahyang 5 waktu. Apa jawaban Rasulullah? Salah seorang pemimpin pada saat itu dengan tegas, beliau menyampaikan, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan kami orang-orang Islam dengan orang-orang kafir adalah meninggalkan salat. Jadi selagi engkau menyatakan menyerah dan tunduk di hadapanku, maka laksanakan sembahyang. Namun apabila kamu menyatakan menyerah, tunduk di hadapanku, tapi tidak mau melaksanakan salat, maka aku siap melawan dan memberontak kepada engkau. Ini salah seorang pemimpin tegas Rasulullah menyampaikan begitu. Makanya dalam riwayatnya 12 nasib umat Rasulullah kelak akan digiring di padang mahsyar. Rupa mereka akan dirubah. Suratuhum kasuratul khanazir. 12 nasib umat Rasulullah ini pada mahsyar nanti rupanya dirubah sebagaimana rupa babi. Kemudian sahabat Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, man haula'i suratun kasuratul khanazir? Siapa gerangan mereka itu ya Rasulullah? Mukanya yang dirubah sebagaimana rubah tadi. Siapa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, haula'i ummati wa yatahawwanuna fis shalah. Mereka semua itu adalah umatku, namun semasa hidupnya di dunia selalu menggampang-gampangkan sholat. Tunjukkan kita sayang sama anak,
Jangan sampai bilang, kenapa anaknya dibangunin? Kasihan Pak Ustadz, guring benar anak ulun. Sekarang kita bayangkan Ibu, bagaimana ketika subuh kita kebakaran di dapur, rumah kita terbakar. Apa tindakan kita, Bu? Dibiarkankah hanyut anak? Dibiarkan anak istri kita hanyut, kita buka suaranya? Apa dibanguni? Bu, ketika subuhnya kebakaran rumah kita, lihat aja seorang bangun, mau dibiarkan hanyut keluarga kita, atau disiram pakai banyu seember? Apa kira-kira tindakannya? Dibiarkan hanyut ya, Bu? Keterlaluan, pian, kada sayang sama laki berarti. Tentu kita akan menyelamatkan keluarga dengan cara kayak apakah caranya? Mau dibanguni, mau digendong, mau diseret, mau siram air ember. Intinya hendak selamat dari kebakaran. Itu baru api neraka, baru api dunia. Pernahkah kita membayangkan bagaimana api neraka? Api neraka itu sepintas kita gambarkan. Kalau kita melihat globe, bumi muatan itu antara daratan dan lautan itu lebih banyak lautan. Air laut yang ada di dunia ini, seandainya ditimpahkan ke neraka, ini nggak akan padam. Nggak akan padam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menyediakan satu tetes air. Satu tetes ini kalau kita bisa mencari satu tetes saja, padam ini api neraka. Pertanyaannya, air apakah itu? Air apa? Gambarannya air laut yang ada di dunia, daratan sama laut tadi, nggak akan memadamkan. Tapi Allah memberikan gambaran, cari air, di mana satu tetes aja akan padam. Jawabannya adalah air mata sebuah penyesalan orang yang telah berbuat dosa. Usahakan ketika bangun malam kita menangis, teteskan air mata, karena kita punya dosa masing-masing. Kalau mungkin ada uang untuk umroh, untuk haji, menangis biar di hadapan Ka'bah, renungi dosa-dosa itu, teteskan air mata itu. Kalau sampai bisa mencari tetesan air mata itu, insya Allah api neraka akan bisa padam karena pian sudah dapat satu tetes air mata, sebuah penyesalan perbuatan dosa. Lain pula, ulun bisa Pak Ustaz menangis kenapa? Diputus cinta. Lain. Ada juga yang menangis, ulun Pak Ustaz menangis, bisa ya? Kenapa? HP ulun hilang. Kada masuk itu. Ini yang dimaksud air mata sebuah penyesalan. Kemudian asar. Asar itu apabila ditinggalkan, maka ancaman Allah itu nilainya sama merobohkan bangunan Ka'bah 100 kali. Yang biasa meninggalkan sembahyang asar berarti sekali meninggalkan sama halnya itu ancaman dosanya merobohkan bangunan Ka'bah 100 kali. Padahal Ka'bah ini adalah untuk fawalli wajhaka syatral masjidil haram, untuk sebagai simbol arah kiblat. Dan Ibu ulun sampaikan, jangan salah niat. Kita sembahyang niat Allahu Akbar, niat menyembah Ka'bah, salah ini. Kalau niat menyembah Ka'bah ini musyrik, dosa yang nggak bisa diampuni yang menyekutukan Allah ini. Kenapa Ka'bah disembah? Ka'bah itu hanya simbol arah kiblat. Jadi niat sembahyang itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian masuk ke maghrib. Maghrib itu 3 rakaat, Isya itu 3 rakaat. 3 sama 7 itu adalah simbol pintu neraka. Jadi kalau orang sudah sembahyang maghrib, sudah sembahyang Isya, pintu neraka terkunci. Terkunci sudah. Ya. Tapi kalau kita meninggalkan sembahyang maghrib, ancamannya itu nilainya sama berzina dengan kuitan seorang. Coba bayangkan betapa berdosanya orang meninggalkan sembahyang maghrib. Nilai dosanya sama seperti berzina dengan kuitan seorang. Berarti kalau perempuan yang meninggalkan sholat berarti berzina sama abah kandungnya seorang. Kalau laki yang meninggalkan sembahyang maghrib berarti sama
berzina dengan ibu kandung seorang. Betapa dosanya itu. Na'udzubillah. Ini baru sekali meninggalkan sembahyang maghrib. Bagaimana kalau kita seminggu, 2 minggu, atau seumur tidak sembahyang? Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir. Orang yang meninggalkan sembahyang Isya, ujar Allah, keluar kamu dari bumiku. Cari Tuhan selain aku. Murka Allah. Makanya pantas Rasulullah SAW menjuluki orang yang meninggalkan sembahyang itu dengan sengaja kafirnya telah nyata. Kenapa sembahyang harus dijaga? Karena as-salatu miftahul jannah. Sembahyang inilah kunci masuk surga. Para bapak ibu hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah cukup hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih 1 jam ulun menyampaikan. Sebetulnya masih panjang. Ulun tadi banyak sebetulnya kisah-kisah hikmah yang bagus hendak ulun sampaikan, karena waktu jualah yang memisahkan di antara kita. Sekaligus ulun sampaikan, ulun mengundang pian berapaan malam hari ini ada acara Isra wal Mi'raj sekaligus haul kurus kumpul di rumah ulun. Kalau pian ada waktu silahkan datang ke rumah ulun ya untuk sama-sama cari berkah. Kami mengundang, jadi kami sendiri nggak bisa panjang lebar, kami harus persiapan juga di rumah. Sekali lagi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah salah mohon beribu maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumur di ladang, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, kita akan berjumpa lagi. Bila ada sumur di ladang, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah akan kita sambung kembali. Akhirul kalam, adallahu wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Para bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita tutup dengan doa. Harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua terselamatkan daripada cobaan bala malapetaka, dan harapan kita semua semoga kita semua meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah ala hal dunia wal akhiratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma iftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal quwwah wa abwaabal rizqina wa abwaabas sihah wa abwaabas salam.